potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Selvi Trisnawati Laimeriwa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Ambon dari SD Negeri 13 Ambon. Pada siang hari ini, saya akan mewawancarai Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 12 Ambon. Selamat siang, Pak. Siang, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ismail Aidi SPD. Saya Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 12 Ambon. Senang sekali bisa berbincang-bincang langsung dengan Ibu Evi pada kesempatan ini. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Halo Pak Is, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Puji syukur, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Iya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya dapat mewawancarai Bapak. Terkait ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak di siang hari ini. Kiranya Bapak jangan bosan-bosan ya. Justru saya juga merasa mempunyai apresiasi dari Ibu memilih saya sebagai perwakilan, sebagai sampel untuk wawancara, dan luar biasa bagi saya. Terima kasih Pak. Siap. Kita langsung saja ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi berbicara tentang dilema etika, ini juga merupakan salah satu tantangan gitu yang kita lihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan. Khususnya saya, ketika saya melihat hal itu, memang adalah hal yang betul-betul kita harus lihat. Kita mengidentifikasi. Di sisi yang lain juga, kalau kita lihat juga berdasarkan aturan memang betul menyalahi. Tapi di sisi yang lain juga sebagai pimpinan juga ketika kita mengambil satu keputusan, betul-betul kita selidiki sedetail mungkin apa yang menjadi satu penyebab. Dari situ baru kita ambil satu tindakan. Jadi tindakan yang kita ambil itu memang betul-betul sesuai dengan kondisi, dalam artian bahwa ketika kapasitas saya sebagai pemimpin, ketika ada salah satu guru misalnya dia tidak masuk, kemudian saya melihat saya memang marah, karena memang kalau dia sesuai dengan aturan memang dia menyalahi. Tapi setelah saya menyelidiki, mengidentifikasi kenapa sampai hal itu bisa terjadi, ternyata saya dapat ketahui, ketidakhadiran guru itu memang karena hal-hal yang mungkin yang tidak bisa dia tinggalkan. Mungkin karena ada satu hal yang memang dia tidak bisa sampaikan. Untuk itu saya harus mencari tahu harus bagaimana, apa yang menyebabkan itu dia bisa terjadi. Setelah itu baru saya ambil keputusan. Jadi keputusan yang saya ambil itu melalui pertimbangan penyelidikan, baru saya ambil keputusan.
Ya, terima kasih Pak. Berarti terkait dengan pertimbangan, penyelidikan, kemudian harus mengidentifikasi Siap. secara benar Secara ya. benar baru Ya, ambil baru tindakan. mengambil tindakan. Tindakan. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kebajikan. Iya. Jadi terkait dengan apa yang sudah Ibu sampaikan memang dilema. Tapi untuk hal-hal yang mengacu pada apa yang Ibu sampaikan, dua hal yang sama-sama benar. Kemudian biasanya itu saya menyelidiki betul. Kira-kira dari dua hal ini dilihat dari dia punya efeknya, kebermanfaatannya, saya menimbang di antara dua ini mana yang lebih punya sesuatu yang baik, itu lebih besar, itu saya prioritaskan. Jadi dua-duanya itu saya menyelidiki betul. Kalau memang dari dua hal yang kita lihat secara kacamata itu memang dia betul, pada saat kita selidiki betul dari dua ini ada salah satu yang menjadi kita skala prioritas. Iya, betul ya Pak. Berarti Siap. kita harus dengan menggunakan skala Skala prioritas prioritas. untuk menentukan bahwa apakah kedua kasus-kasus ini dia dapat bermanfaat Manfaat dan iya bagi kita ambil. kita punya lingkungan pendidikan ya Siap. Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa dilakukan selama ini? Ya, biasanya ketika ada satu masalah yang terjadi, biasanya identifikasi. Nah, identifikasi masalahnya, setelah masalah itu diidentifikasi, kemudian kita telusuri. Apakah yang kita lihat itu sesuaikah tidak? Dari identifikasi itu, kemudian ada tindakan konkret yang kita lakukan, baru kita eksekusi. Ya, berarti identifikasi masalah dulu Masalah ya dulu, Pak, baru iya. langsung dilakukan Siap. Tindak lanjut. tindak lanjut dari hasil identifikasi tersebut. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi untuk dilema etika mungkin juga dari segi pemimpin juga betul-betul keputusan yang kita ambil betul-betul harus matang-matang, karena keputusan yang kita ambil itu dia berdampak. Ini menjadi satu dilema, tantangan juga bagi kita sebagai pemimpin. Untuk saya itu ketika ada satu hal yang menurut saya menjadi satu dilema ketika mengambil keputusan, saya selidiki betul-betul. Menyelidiki betul-betul, dia melihat bahwa kekurangan, kemudian dia punya kelebihan dan segala macam, baru saya ambil keputusan. Jadi keputusan yang saya ambil betul-betul melalui proses tadi. Jadi dia tidak terburu-buru, karena keputusan yang saya ambil memang betul-betul dia berdampak sekali. Siap. Berarti dari hasil identifikasi, kemudian selidiki, kemudian menentukan apa tindakan selanjutnya yang dapat diambil. Nah, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan dalam proses penyelidikan. Jadi penyelidikan atau identifikasi itu bukan hal yang mudah, butuh proses, butuh kesabaran, sehingga betul-betul keputusan yang kita ambil itu betul-betul dia sesuai, valid. Seperti itu. Biasanya untuk mengidentifikasi itu kan bukan hal yang mudah, butuh proses. Setelah itu kita analisis, betul, lalu kita mengambil keputusan. Itu menjadi tantangan. Iya, berarti memang segala sesuatu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Iya, betul. Semuanya butuh proses, kesabaran agar keputusan yang diambil itu dapat bermakna bagi semua atau berdampak bagi semua. Baik, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang akan Bapak jalankan? Iya, biasanya kalau saya itu punya schedule, dalam artian bahwa kalau kita lihat dari aktivitas sekolah, misalnya etika dimulai itu maksudnya letaknya pada guru, kan kita juga harus sesuaikan dengan
dengan jam atau aktivitas guru tersebut. Nah, biasanya saya itu punya schedule di hari Sabtu, misalnya seperti itu. Jadi di sekolah kebetulan ada Sabtu berbagi. Di Sabtu berbagi itu saya manfaatkan untuk bisa punya waktu refleksi itu. Jadi dari Sabtu berbagi itu biasanya digunakan sebagai untuk refleksi dari segala hal. Nah, di situ saya bisa manfaatkan untuk masalah-masalah seperti ini. Nah, ya, berarti selain memiliki schedule, kemudian langsung menyelesaikannya di tempat sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat ya Pak. Ya. Ya, baik sekali, luar biasa ya. Berarti setiap hari Sabtu itu merupakan Sabtu untuk berbagi segala sesuatu yang terjadi di dalam sekolah. Iya, luar biasa ya Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atau dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, biasanya itu kasus-kasus dilema etika ini adalah kasus yang menurut saya butuh penanganan serius. Nah, untuk itu kita harus punya trik-trik sendiri. Jadi ketika kita melihat misalnya dilema etika, mestinya letaknya punya pada guru. Makanya kita harus trik-trik atau strategi. Misalnya mestinya kita buat yang tadi saya bilang Sabtu berbagi, di situ ada pendekatan personal mungkin yang disampaikan mungkin antara saya sebagai pemimpin dengan guru yang bersangkutan. Secara personal mungkin kan saya bisa menggali banyak informasi kira-kira apa yang menjadi permasalahannya, kemudian identifikasinya seperti apa, dan disitulah saya ambil keputusan untuk mereduksi permasalahan itu. Ya, berarti Bapak langsung yang mengambil keputusan, tidak ada orang lain yang membantu lagi atau guru-guru mungkin? Tidak langsung secara langsung. Siap. Baik. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Iya, jadi sekali lagi sebagai pemimpin adalah betul-betul kita menjadi role model dalam artian bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang kita ambil terkait juga dengan etika dilema ini, betul-betul kita harus mempertimbangkan matang-matang. Baru kita mengambil keputusan, karena keputusan yang kita sampaikan keluarkan itu betul-betul dia sangat berdampak. Untuk itu dalam segi pengambilan keputusan itu harus ada proses yang harus kita lalui, kemudian kita punya strategi yang kita harus lakukan sehingga betul-betul keputusan yang betul kita ambil itu betul-betul dia matang dan dia punya tepat sasaran, seperti itu. Luar biasa ya Pak, menjadi model bagi guru, kemudian strategi yang Bapak gunakan, pendekatan dengan segala lingkup satuan pendidikan, baik orang tua, guru, siswa sendiri. Luar biasa ya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Terima kasih juga sudah membuka wawasan saya dalam pengambilan keputusan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini juga menjadi acuan bagi saya ke depan, dan biarlah ini dapat bermakna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada